Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Luar biasa, kita telah tiba di penghujung bulan Mei ini. Kita akan segera mengakhiri bulan Mei yang luar biasa ini. Segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi, itu semua semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita. Amin. Dan percayalah bahwa Dia tetap Allah yang Immanuel, yang menyertai, melindungi, memberkati kita sampai pada kesudahan zaman. Terlebih sampai terbenamnya matahari di tanggal 31 Mei ini, Dia adalah Allah yang Immanuel. Amin. Baiklah, saat ini sebelum kita lebih jauh dalam melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari kita yang luar biasa ini. Firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Bilangan pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-51. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Bilangan pasalnya yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan." Suku Lewi menjadi milik Allah. Ini adalah ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat. Apakah para keturunan Lewi boleh protes? Tidak boleh. Mereka sudah ditentukan untuk melayani sebagai imam, sebab mereka adalah milik Allah dan wajib melakukan tugas-tugas dalam melayani ibadah. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mempunyai pengertian bahwa ada bagian-bagian dalam hidup kita yang menjadi milik Allah, dan bahwa Allah berhak atas seluruh hidup kita, bukan sebagian. Sebab Alkitab berkata, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 23, "Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah." Kita masih melihat banyak orang Kristen yang terus mencoba menawar kepada Allah dengan memberikan sebagian hidupnya kepada Allah. Saya tidak berkata bahwa semua orang Kristen harus menjadi pendeta, menjadi pelayan yang full time, tetap ada dalam gereja. Maksudnya adalah bagaimana semua orang Kristen mengetahui bahwa adalah kewajiban kita untuk mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau Dia berkata bahwa kita adalah miliknya, maka kita adalah benar-benar miliknya. Amin. Mungkin Anda adalah salah satu dari anak Tuhan yang begitu setia atau mempunyai kebiasaan rutin memberikan persepuluhan. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana kita belajar untuk mengembalikan apa yang milik Tuhan. Memberikan persepuluhan adalah ibadah yang bagus, sebuah ketaatan yang luar biasa. Tetapi janganlah tertanam satu pemikiran bahwa dengan memberikan persepuluhan dari uang Anda, maka itu berarti Anda telah memberikan sepenuhnya kepada Allah. Bukan berarti pula kalau Anda sudah memberikan yang 10%, lalu yang 90% menjadi milik Anda. Yang benar adalah 100% hidup Anda adalah milik Allah, 100% harta Anda adalah milik Allah, 100% keluarga Anda adalah milik Allah. Sekali lagi, bahwa semua hal yang kita punya 100% adalah milik Allah. Jangan bergidik terlebih dahulu dengan pernyataan ini, sebab Tuhan tidaklah sama dengan Tuhan lainnya. Dia adalah Tuhan yang baik dan yang telah mati untuk Anda dan saya. Dia sangat mengasihi Anda, Dia sangat mengasihi saya, dan Dia pasti melakukan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Hidup kita adalah milik Allah. Tidak ada bagian dari diri kita yang menjadi milik diri kita sendiri.
Kalau kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Allah, maka di sana kita akan menemukan rahasia besar yang akan membuat kita dapat bersuka cita. Karena ketika kita mengakui kalau kita adalah milik Allah, maka percayalah, Dia akan memelihara hidup kita dengan tangan-Nya yang luar biasa. Kekuatan-Nya yang maha dahsyat akan terus menilik kita, melindungi kita, dan menjagai kita senantiasa. Berbanggalah dan berserahlah kepada Tuhan sebagai Allah yang memiliki hidup kita. Dan sekali lagi, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan percayakan hidupmu, dan tahu bahwa apa yang kita miliki dari telapak kaki sampai pada ujung rambut kita, dengan segala kekayaan-kekayaan yang mungkin kita berpikir adalah kita punya, sesungguhnya itu adalah milik Allah. Dan kalau itu milik Allah, Dia bertanggung jawab untuk melindunginya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kiranya perenungan firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kita, menyemangati kita kembali bahwa tidak ada hal yang menjadi milik kita, semuanya adalah milik Allah, dan akan terus menggairahkan kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaannya akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.